Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kembali kita jumpa pada doa malam GP Alusai secara online. Tema kita pada malam ini adalah ibadah yang mengandung janji Allah. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang akan kita terima. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada saat ini kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami dan penuh dengan rasa syukur kami Tuhan, karena betapa kami sadar tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Dengan menghadapi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, dan tidak ada satu formula pun yang mampu mengatasinya. Dan kami baru sadar bahwa tanpa Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia. Karena itu kami datang bersyukur kepadamu, karena Tuhan tidak pernah mengabaikan umat yang berharap dan percaya. Malam ini kami datang dengan kerinduan untuk berjumpa Tuhan di dalam doa malam ini. Karena itu rapi kami semua ya Bapa, agar supaya firman yang akan ditaburkan menjadi kekuatan bagi semua kami dan menjadi berkat bagi setiap pribadi, walaupun kami ada di rumah masing-masing. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan kami persembahkan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, sekali lagi ibadah doa malam kita pada hari ini mengambil tema ibadah yang mengandung janji Allah. Kita baca dalam kitab Keluaran pada pasal 23 ayat 25, berkata demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Jelas dari pembacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, Tuhan memberikan suatu perjanjian yang begitu jelas untuk diberkati makan minum, untuk jauh dari penyakit. Firman Allah berkata, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Mungkin kita berkata dalam hati kita, kalau beribadah saya sih setiap hari, bahkan setiap jam ibadah saya tidak pernah absen. Saya selalu datang ibadah. Tetapi keadaan saya tidak pernah berubah tuh. Saya sih begini-begini aja. Tidak ada perkembangannya. Padahal janji Tuhan begitu hebat. Kalau kita beribadah, maka roti makananmu diberkati. Air minumanmu diberkati. Penyakit dijauhkan dari kamu. Tetapi kadang kita bertanya, kenapa? Saya buktinya nggak pernah absen dalam hal ibadah. Tetapi kok hidup saya tidak pernah berubah. Bahkan makin merosot mungkin. Makin banyak masalah. Makin banyak kesulitan. Makin merosot ekonominya. Kalau begitu, apakah firman Allah ini nggak benar? Firman Tuhan berkata, langit bumi akan lenyap, tetapi firman itu kekal selama-lamanya. Jadi kalau begitu, di mana letak kekurangannya? Di mana letak kekeliruannya? Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa yang salah, apa yang tidak betul? Kenapa janji ini tidak dapat kita alami? Sementara yang lain bisa ngalami. Sementara yang lain benar-benar alami kelimpahan itu.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, mari kita baca sebentar di dalam 1 Timotius pada pasal 6 ayat 6. Saya baca demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Perhatikan ini, sekali lagi. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Di dalam terjemahan lama mungkin akan menolong lebih jelas. Adapun ibadah itu sungguhlah besar labanya jikalau disertai dengan hati yang senang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kepada Tuhan itu tidak lepas dari keberadaan hati kita. Jadi beribadah itu sangat lekat, dekat dengan melibatkan perasaan hati. Kalau kita beribadah, hati kita tidak sepenuh kepada ibadah itu, ya kita memang tidak bisa mengklaim janji Allah. Ibadah itu apa sebenarnya? Apa ibadah itu cuma nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, berdoa dengan firman selesai? Bapak Ibu sekalian, ibadah itu adalah sebuah pengagungan kita kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, ibadah itu adalah sebuah pengagungan kita kepada Allah. Atau dengan kata lain, ibadah itu adalah penghormatan kita kepada Allah. Penghormatan. Kita harus memahami benar kata ibadah. Ibadah ini adalah sebuah pengagungan. Ibadah itu adalah sebuah penghormatan. Jadi kalau orang beribadah tetapi hatinya tidak dalam ibadah itu, apakah itu menghormati? Kalau orang beribadah tetapi pikirannya ke tempat yang lain, apakah itu menghormati? Sekali lagi, ibadah itu terkait langsung dengan perasaan hati, dengan keberadaan hati. Kita bisa bayangkan kalau orang beribadah tetapi hatinya tidak sepenuhnya kepada Allah. Itu sama dengan ibadah sia-sia. Kita bisa bayangkan orang yang beribadah tetapi hatinya tidak murni. Sama dengan tidak ibadah. Orang beribadah tapi hatinya tidak tulus dalam ibadah. Ada orang yang beribadah tetapi hatinya penuh dengan kedengkian. Ada orang yang beribadah tetapi terus ada dalam kepahitan. Ada orang yang beribadah tetapi terus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Ibu, sehingga ibadah kita bukanlah pengagungan kepada Allah. Sehingga ibadah kita bukanlah penghormatan kepada Allah. Tetapi ibadah-ibadah yang kita lakukan asal-asalan saja hadir dalam sebuah tempat ibadah. Itu sama dengan kita melecehkan Allah. Itulah sebabnya mengapa kita merasa kita terus beribadah, tetapi hidup kita tidak pernah berubah. Kita terus beribadah tetapi seolah-olah begitu jauh janji Allah dengan kita. Kita beribadah tetapi di manakah perjanjian Allah itu? Kita beribadah tetapi di manakah berkat-berkat Allah itu? Atau kita beribadah tetapi penyakit kita terus silih berganti? Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Firman ini langit bumi lenyap, tetapi firman itu kekal. Kalau kita berjalan benar-benar sesuai dengan kebenaran firman, maka barulah kita melihat perjanjian-perjanjian Allah akan digenapi di dalam kehidupan kita. Mari karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita datang dalam sebuah ibadah, mari kita introspeksi hati kita, introspeksi hidup kita.
Kalau kita merasa banyak hal yang menghambat perasaan kita dalam ibadah, kita bereskan. Pada waktu kita berdoa, pada waktu besok minggu kita kebaktian, malam kita berdoa, Tuhan minta hati kita dibereskan. Atau sebelum kita datang ibadah dari rumah Anda berdoa, supaya hatimu dibereskan oleh Allah. Firman Allah berkata, kalau kita beribadah, maka dengan hati yang senang, maka itu akan mendatangkan laba yang besar. Atau dengan kata lain, mendatangkan untung yang besar. Bukan sekedar mendatangkan untung, tetapi untung yang besar. Seterusnya, beribadah kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar menyanyi, saya katakan tadi, dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dengar firman Allah, berdoa persembahan dan pulang selesai. Bukan hanya itu. Tetapi ibadah yang sebenarnya adalah kita memperhatikan setiap perkataan-perkataan Tuhan dan melakukannya atau mentaatinya dalam hidup kita dengan setia. Sekali lagi saya ucapkan, beribadah kepada Tuhan juga berarti memperhatikan setiap perkataan atau firman Tuhan, lalu melakukannya dengan setia. Itu ibadah. Apa artinya ibadah cuma sekedar nyanyi-nyanyi di gereja, berdoa, tepuk tangan? Saudara, kita menyembah dalam roh dan kebenaran, lalu dengar firman Allah, lalu persembahan, lalu pulang. Tetapi kita tidak pernah memperhatikan firman. Kita tidak mengamalkan firman. Saatnya sekarang kita mengamalkan firman. Jadi ibadah yang sesungguhnya adalah mendengar firman Allah dengan baik dan melakukannya dengan setia. Itulah ibadah. Karena saya sudah katakan tadi, ibadah itu adalah sebuah penghormatan kepada Allah. Bagaimana menghormati Allah? Yaitu kita mendengar dengan baik semua perkataannya dan melakukan dengan setia setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah penghormatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat pertama, firman Allah berkata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Luar biasa. Ini sebuah perjanjian yang besar. Sekali lagi saya ulangi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Apakah perkataan Tuhan atau firman Allah ini hanya sekedar diucapkan? Hanya untuk menghibur kita? Adakah firman Allah itu diucapkan sia-sia? Tidak. Firman itu ya dan amin. Kalau demikian, kenapa kita tidak alami perjanjian ini? Sekali lagi saya katakan, kita introspeksi cara ibadah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, ibadah semodel apa yang kita adakan? Ibadah semodel apa yang kita lakukan di hadirat Allah? Ibadah semodel apa yang ada pada kita? Firman Allah berkata ada dua hal dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 ini. Pertama,
mendengar firman Allah dengan baik. Kalau ada orang siapapun yang menyampaikan firman, jangan kita juga sambil ngobrol satu dengan yang lain. Kalau ada orang menyampaikan firman Allah, Anda mesti fokus. Tangkap inti-inti dari firman yang disampaikan itu. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, lalu saudara amalkan dalam hidup saudara. Jadi hal yang pertama, mendengar firman Allah dengan baik. Hal yang kedua adalah melakukannya dengan setia segala perintahnya. Kalau Anda mendengar tetapi tidak melakukannya, apa artinya itu? Anda melakukan tetapi tidak mendengar, apa yang Anda akan lakukan? Tidak mungkin. Oleh sebab itu, dengarlah setiap firman Allah yang disampaikan. Dengar dengan baik. Kenapa dengar dengan baik? Supaya saudara jangan salah melakukannya. Dengar dengan baik supaya tidak keliru melakukannya. Kita harus jaga hati kita. Kalau dua hal ini ada pada kita saat kita beribadah, maka firman Allah berjanji, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini hal yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kalau saya bersaksi terlalu banyak kesaksian. Tapi saya ingin katakan kalau saya bisa ada sekarang, itu hanya karena anugerah Tuhan. Karena janji-janji Allah yang digenapinya dalam hidupku. Bahkan dalam keluargaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Oleh sebab itu sekali lagi, ibadah yang membawa untung besar, itu adalah orang yang beribadah yang mendengar firman Allah dengan baik. Dan yang melakukannya dengan setia. Maka roti makananmu akan diberkati, air minumanmu akan diberkati, penyakit akan dijauhkan daripadamu. Bahkan firman Allah berkata, dalam Ulangan 28 ayat 8 berkata, maka Tuhan akan memerintahkan berkatnya ke atas lumbungmu. Luar biasa. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Mari kita hayati firman Allah ini. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Beribadahlah dengan sungguh kepada Allah. Kalau saya bahas tentang ibadah lebih dalam, adalah ibadah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekian jauh firman Allah kita dengar pada malam hari ini. Dan kita tunduk kepala untuk berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Ajarkan kepada kami semua umat-Mu ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh beribadah dengan menghormati Tuhan setinggi-tingginya dan mengagungkan Tuhan seagung-agungnya. Kami tidak lagi beribadah dengan hati yang penuh kedengkian. Kami tidak lagi beribadah dengan hati penuh dengan kepahitan. Kami tidak lagi beribadah dengan hati penuh dengan kemunafikan. Kami tidak lagi beribadah dengan segala perbuatan dosa yang kami lakukan. Ajar kami dan teguhkan hati kami semua, agar ibadah kami adalah ibadah yang berkenan kepadamu, yaitu mendengar firman Allah dengan baik dan melakukannya dengan setia. Maka roti makanan kami akan diberkati, air minuman kami akan diberkati, penyakit akan dijauhkan dari kami. Bapa, ampuni kami jika kami melakukan hal-hal yang sia-sia pada hari-hari yang lalu. Dan tolong kami untuk ke depan ini Tuhan, agar kami mampu melakukan yang terbaik bagimu. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya.
Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kita akan akhiri doa malam kita dengan menerima doa berkat. Anugerah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, serta kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, memimpin dan menyertai kita semua, mulai hari ini seterusnya, sampai Maranatha Tuhan datang. Berkat Allah turun atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk ibadah hari Minggu sebagai pimpinan jemaat, saya tetap menghimbau agar supaya Bapak Ibu tetap mendaftar ya. Mendaftar dengan baik untuk ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Kalau saya dengar informasi dari sekretariat, ibadah pertama untuk minggu depan ini sudah penuh. Jadi harap Bapak Ibu tinggal memilih ibadah kedua yang belum mendaftar ya. Ibadah kedua atau ibadah ketiga. Saya harapkan sekali lagi agar kalau saudara merindu ibadah pertama tapi sudah penuh, dengan kerendahan hati saya mohon supaya Bapak Ibu boleh atau mau dipindah ke ibadah kedua atau ke ibadah ketiga. Semuanya demi keamanan kita bersama, supaya ibadah kita, gereja kita akan berjalan sesuai dengan aturan-aturan pemerintah, sehingga kita tidak melanggar, sehingga kita tetap aman beribadah. Terima kasih buat perhatian semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.